penjajah Belanda yang manapun tidak pernah lebih kejam daripada pimpinan-pimpinan lokal kita yang justru kita jadikan sebagai pahlawan nasional. Bahwa Belanda tuh selalu meninggalkan warisan infrastruktur yang bahkan jauh lebih baik daripada yang dibuat oleh orang-orang Indonesia modern. Kalau saya sampaikan seperti itu, saya tuh pernah dibully gara-gara menyampaikan itu. Sekarang sudah biasa karena orang-orang sudah lebih tercerahkan. Tapi dulu saya menyampaikan itu saya dibully. Sekarang saya mencoba menyampaikan hal-hal yang fakta, yang nyata, yang tanpa manipulasi. Itu pun akan dibully. Karena apa? Ya karena itu akan merusak harga diri kita, merusak ego kita, merusak integritas kita, dan merusak sesuatu yang sakral bagi diri kita sendiri. Maka semua hal yang berhubungan dengan sejarah masa lalu itu harus direkayasa dan dimanipulasi sedemikian sehingga kita memiliki nilai-nilai filosofis agar kita tetap bersatu, kita tetap aman, damai, tentram, dan tidak saling menghujat satu sama lain. Sekali lagi ya, ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi ini terjadi di seluruh dunia. Coba misalkan kita main ke tetangga terdekat kita, Israel. Sampai sekarang, sejak 2000 tahun yang lalu, bangsa itu adalah bangsa yang tidak pernah sepi dari peperangan, tidak pernah sepi dari konflik, tidak pernah selesai daripada sengketa. Kenapa seperti itu? Karena mereka percaya bahwa tanah mereka itu, yang sekarang namanya Israel itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka, dan karena Tuhan yang memberikan perjanjian kepada mereka, maka sampai kapanpun mereka akan tetap bertahan di tanah itu. Begitu kan? Nah, itulah yang membentuk identitas komunal mereka sebagai sebuah bangsa. Tapi coba kalau saya bongkar bahwa kisah tentang perjanjian tanah itu yang ada dalam kitab Kejadian yang dinarasikan sebagai Abraham mendapatkan firman dari Tuhan, wahyu dari Tuhan bahwa tanah Israel itu adalah tanah yang dijanjikan untuk dirimu dan keturunannya dan sebagainya, itu kemungkinan adalah narasi yang tidak berdasar. Kisah itu diceritakan di zaman Nabi Ibrahim atau Abraham, tetapi ia ditulis 1000 tahun setelahnya, di zaman pengusiran Babel. Ya, Baraya yang tahu sejarahnya silahkan saja. Dalam pengusiran Babel itu, orang-orang Israel itu kan terpecah belah, terdiaspora. Mereka kebingungan bagaimana kalau mereka dibiarkan dalam diaspora yang seperti itu, maka mereka tuh akan kehilangan identitasnya dan mereka akan punah. Dan karena itu, maka tetua-tetua mereka itu kemudian bikin sebuah narasi bahwa tanah ini tuh adalah tanah yang dijanjikan, bahwa kalian semua berhak atas tanah ini, dan bagaimanapun kalian diusir, kalian harus kembali ke tanah ini. Rentang waktunya 1000 tahun antara kejadian yang real dengan siapa yang menceritakannya. Jadi hampir pasti secara akademis ini tuh sebenarnya adalah peristiwa yang tidak benar-benar terjadi.